Saya prihatin karena tetap ngeyel saya bukan wartawan. Walaupun saya punya kartu TWI. Tunjungan bang. Nih ya, kartu TWI. Ini nggak berguna. Lalu dia mengatakan bahwa kartu ini tidak otomatis menunjukkan si pemegangnya itu wartawan. Aduh, ini kalau TWI denger bisa marah. Silakan Luhut Binsar Panjaitan mengajukan sanggahan kalau dia tidak punya wilayah, tidak punya tanah di IKN, tidak punya hak konsesi di IKN, tidak punya tambang di IKN, tidak punya lobang-lobang batu bara di IKN. Silahkan semua yang disebutkan Reza Herwindo, juga siapapun disebutkan termasuk Hasyim Joyo Hadikusumo, silahkan ajukan gugatan kepada KPAU yang menyelenggarakan acara itu kalau memang tidak ada tanah milik Hasyim atau konsesi lahan milik Hasyim di wilayah IKN. Dan sejatinya hari ini kita saksikan, ini proyek IKN, proyek Amsyong. SoftBank sudah mundur, yang tadinya komitmen berikan 100 miliar US dollar, dan hari ini Luhut Binsar Panjaitan sedang sibuk mengais-ngais modal mencari utang ke beberapa negara, termasuk kemarin katanya komitmennya ada 20 miliar US dollar dari UEA, tapi itu baru omong-omong. Saya yakin dia akan jadi Amsyong lagi. Ini dari mana? Nanya doang. Nanya doang. Ini dari mana nih? Kamu dari mana? Dari Besar ya? Bapak dari mana, Pak? Oh. Oke, mana teman-teman? Ini, udah semua nih? Ya. Udah semua? Ya. Oke ya? Jadi gini, Mas. Jadi tadi tanggapan jaksa atas eksepsi itu dua hal. Yang satu, saya prihatin karena tetap ngeyel saya bukan wartawan. Walaupun saya punya kartu TWI. Tunjungan bang. Nih ya, kartu TWI. Ini nggak berguna. Lalu dia mengatakan bahwa kartu ini tidak otomatis menunjukkan si pemegangnya itu wartawan. Aduh, ini kalau TWI denger bisa marah. Karena kartu ini dikeluarkan kepada orang yang ikut acara yang disebut orientasi, dan untuk menjadi anggota peserta orientasi ada rekomendasi dari perusahaan pers. Ini mohon maaf ya, ini kan bisa dianggap sebagai melecehkan PWI, sembarangan ngeluarin beginian. Ini masih berlaku sampai 2023, 4 November. Ya, tolong catat baik-baik. JPO ini, aduh, saya mau nyebutnya apa ya? Gitu ya. Jadi pemegang ini otomatis wartawan, karena ini dikeluarkan ada prosedurnya. Antara lain ikut proses, ada semacam orientasi dan sebagainya, dan untuk mendaftar itu ada rekomendasi perusahaan pers. PWI nggak bakal mengizinkan saya ikut orientasi kalau saya bukan wartawan perusahaan FNN, apalagi sampai keluar ini. Yang satu, yang pertama. Yang kedua, tadi disebut-sebut saya tidak paham, padahal saya WNI. Padahal dakwaan diajukan dalam bahasa Indonesia. Bos, ini kan kasihan sekali JPI kalau gini. Orang kita ngobrol panjang lebar sama-sama bahasa Indonesia, bahasa apa. Kan kita bilang, gua nggak ngerti maksud lo. Bukan nggak ngerti bahasanya, gua nggak ngerti maksud lo. Nggak tahu maksud lo. Jadi, tapi jaksa mengerucutkan, kan pakai bahasa Indonesia. Kamu kan WNI, kok kamu nggak paham sih? Banyak kita ngobrol panjang lebar, setengah jam berapa, gue nggak ngerti maksud lo apa sih? Lah, gue sedang ngomong tadi apa? Gue nggak ngerti, ngomong lu apa maksudnya? Paham maksudnya? Oke ya? Oke. Ada lagi? Cukup? Thank you. Terima kasih bang Edi. Mengkonfirmasi bahwa mengkonfirmasi bahwa ini peradilan politik. Bang Edi menjadi ditarget secara politik, dan saya melihat bukan otoritas jaksa yang hari ini sedang menarget daripada Bang Edi Modi, tetapi oligarki yang tidak ingin proyek IKN batal, karena mereka lah sesungguhnya yang diuntungkan dari proyek oligarki. Sebenarnya saya tantang oligarki itu yang
diuntungkan dari proyek itu, potensinya diuntungkan, untuk langsung menggugat kami kalau mereka memang tidak diuntungkan dari proyek itu. Silakan Luhut Binsar Panjaitan mengajukan sanggahan kalau dia tidak punya wilayah, tidak punya tanah di IKN, tidak punya hak konsesi di IKN, tidak punya tambang di IKN, tidak punya lobang-lobang batu bara di IKN. Silahkan semua yang disebutkan Reza Herwindo, juga siapapun disebutkan termasuk Hasim Joyo Hadikusumo, silahkan ajukan gugatan kepada KPAU yang menyelenggarakan acara itu kalau memang tidak ada tanah milik Hasim atau konsesi lahan milik Hasim di wilayah IKN. Dan sejatinya hari ini kita saksikan, ini proyek IKN, proyek Amsyong. SoftBank sudah mundur yang tadinya komitmen berikan 100 miliar US dollar, dan hari ini Luhut Binsar Panjaitan sedang sibuk mengais-ngais modal mencari utang ke beberapa negara, termasuk kemarin katanya komitmennya ada 20 miliar US dollar dari UEA, tapi itu baru omong-omong. Saya yakin dia akan jadi Amsyong lagi. Yang lebih penting ternyata juga masyarakat IKN menolak. Banyak warga yang hari ini mengajukan gugatan konstitusi di Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang IKN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 ini, dalam rangka apa? Untuk menunjukkan bahwa mereka juga tidak diuntungkan dengan proyek IKN. Ingat, substansinya adalah kritik rakyat terhadap proyek IKN, bukan masalah jin buang anak. Dan tadi ternyata dalam dakwaan materi tentang jin buang anak itu tidak pernah diulas, sedikit sekali, sumir sekali. Ini menunjukkan bahwa ada target politik yang sedang dilakukan oleh rejim terhadap oligarki yang mengendalikan negara ini, dan hanya menggunakan pintu jin buang anak, termasuk pintu ujaran Prabowo macan menjadi kucing. Saya berulang kali mengatakan bahwa Prabowo itu menjadi kucing. Dan kalau Prabowo Subianto tidak terima dengan pernyataan saya, silakan adukan laporan polisi. Tapi itu delik aduan, dan saya yakin Prabowo tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari pendapat masyarakat yang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pandangan-pandangannya di forum-forum publik. Janganlah politisi saja yang bebas berbicara, bahkan bebas menindak rakyat, bahkan bebas mau menaikkan harga-harga. Tetapi rakyat hanya mengajukan kritik saja dikriminalisasi. Dan ini pesan kepada para pejuang-pejuang yang lain, jangan gentar. 300 dakwaan itu ada pesan bahwa mereka hendak menakut-nakuti kita dengan dakwaan saudara jaksa. 300 lembar dan 900 itu hendak menakut-nakuti kita. Kalau Anda bersuara kritis, maka Anda akan di Bang Edi Mulyadikan. Karena itu pesan yang saya sampaikan kepada rejim dan siapapun, bahwa kita tidak gentar, kita akan siap menjadi martir-martir perjuangan, dan akan lahir banyak Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditegaskan oleh JPU, ya, tidak termasuk beliau ini wartawan. Padahal Bang Edi berkali-kali menunjukkan kartu wartawan PWI, kartu wartawan PWI. Sama sekali tidak ada bukti yang jelas. Seharusnya kalau jelas, ya, PWI ini sudah diakui sebagai lembaga wartawan, dan Bang Edi itu menjadi anggota. Seandainya ya JPU ini sungguh-sungguh mampu menemukan bukti bahwa Bang Edi ini ada surat dipecat oleh PWI, atau ada surat yang dikeluarkan oleh PWI tidak menjadi anggota PWI, itu baru alasan dari JPU ini sangat kuat sekali. Yang terakhir, saya mohon kepada para ulama, para habaib, para tokoh dan kaum muslimin, rakyat di seluruh Indonesia, mari kita kawal Bang Edi Mulyadi ini, ya, wartawan FNN ini, agar mendapatkan keadilan dan diputus bebas. Dan mari kita bela dan terus-menerus untuk kita cermati, ya, karena ini adalah sidang terbuka. Dan yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi ini semata-mata adalah untuk kecintaan kepada negeri kita, kecintaan kepada rakyat Kalimantan, tidak ada yang lain. Dan yang disampaikan semata-mata amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang diperintahkan. Amar ma'ruf inilah yang menjadikan negara kita ini akan dinaungi rahmat oleh Allah SWT. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ar-rahmah yakni jalbul manafi' wa daf'ul mafasid. Terwujudnya kebaikan dan akan hilangnya segala kerusakan. Dan ini satu-satunya hanya bisa dilakukan, ya, dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan kepada rakyat Indonesia dan kaum muslimin, para ulama dan para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menghadiri sidang Bang Edi Mulyadi
Selasa 31 Mei 2022. Ya, dalam jawaban dari eksepsi Bang Edi tadi, jelas jaksa ini melakukan satu bantahan yang sumir. Yang tadi sudah dikatakan oleh Ustadz Irwan bahwa beliau ini bukan seorang wartawan, padahal jelas beliau ini seorang wartawan. Bahkan sebelum menjadi aktivis Muslim, beliau adalah seorang jurnalistik. Yang kedua, ini satu kejadian atau peristiwa karena datang juga hadir tadi dari saudara-saudara kita dari Kalimantan Barat, dari suku Dayak. Ya, dan dia mengatakan bahwa kita memang di sana terzolimi tanda kutip, ya. Mereka banyak yang tidak diberikan hak-haknya. Artinya dengan adanya IKN ini masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, dan tadi kita katakan kepada kawan-kawan di Dayak, kalau bahasa jin buang anak itu bahasa lama. Ya, yang sudah kita katakan, sering kita ungkapkan bahwa dulu orang tua kita, ya, kalau berbicara masalah tempat yang kosong, tempat yang sepi, tempat yang tidak ada penduduk dan lain sebagainya, itu dikatakan tempat jin buang anak. Kenapa? Karena sepi dan lain sebagainya. Dan ini menjadi tuntutan luar biasa dari jaksa. Sekali lagi, saya hanya berpesan kepada jaksa, kepada hakim, pakailah hati nurani, ya, pakailah hati yang bersih, dan ingat segala sesuatu bentuk keputusan-keputusan yang Anda lakukan, ketika melakukan kezaliman-kezaliman, ingat masih ada pengadilan akhir. Masih ada pengadilan yang lebih adil. Ya, ingat surah Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang Allah katakan, pada hari itu akan aku kunci mulut-mulut kalian. Ya, akan aku keluhkan daripada lidah-lidah kalian. Saat itu, hari itu, mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dunia pandai memutarbalikkan fakta, yang di dunia pandai memutarbalikkan fakta dan pandai bersilat lidah, maka nanti di akhirat mulut kita akan dikunci dan akan berkata tangan kalian dan akan menjadi saksi kaki kalian. Ingat, ya, apapun yang kalian lakukan ketika ada di hati kalian ingin menzolimi saudara sendiri, maka akan ada pengadilan akhir. Maka dari itu kepada jaksa dan hakim, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang adil. Ya, karena bagaimanapun juga di pundak kalian inilah rasa keadilan ini dituntut oleh masyarakat, dituntut oleh rakyat, dan juga nanti insya Allah akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak adil, maka kalian akan merasakan bagaimana azab Allah teramat pedih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ya. Sama-sama.